Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fikriah Almunazah dengan NIM 24482011110043. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem integumen, kemudian mata dan telinga pada mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Integumen, telinga, dan mata adalah 3 sistem tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh, mendeteksi suara, dan melihat lingkungan sekitar. Ketiga sistem ini memiliki struktur dan fungsi yang unik dan kompleks, dan sangat penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh. Kemudian, pada video ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi dari integumen, telinga, dan mata, serta bagaimana ketiga sistem ini bekerja sama untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh. Kemudian, mari kita mulai dengan membahas tentang integumen dan bagaimana struktur dan fungsi kulit melindungi tubuh dari kerusakan fisik dan kimia. Setelah integumen, kita masuk ke pembahasan tentang telinga dan bagaimana struktur dan fungsi telinga membantu mendeteksi suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Terakhir, kita akan membahas tentang mata dan bagaimana struktur dan fungsi mata membantu melihat lingkungan sekitar dan mendeteksi cahaya. Dengan memahami struktur dan fungsi dari ketiga sistem tubuh ini, kita dapat lebih menghargai kompleksitas dan keunikan tubuh manusia. Mari kita mulai perjalanan kita dalam memahami anatomi dan fisiologi integumen, telinga, dan mata. Simak video ini sampai habis ya. Jadi kita masuk ke pembagian pertama dulu, yaitu sistem integumen ya. Jadi di sistem integumen ini kita akan masuk ke bagian struktur kulit terlebih dahulu, di mana struktur kulit ini terdiri dari stratum corneum, yaitu lapisan terluar epidermis yang terdiri dari sel-sel mati yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Kemudian ada yang namanya stratum lucidum, yaitu lapisan tipis yang terletak di bawah stratum corneum. Kemudian ada yang namanya stratum granulosum, yaitu lapisan yang terdiri dari sel-sel yang berfungsi untuk mempertahankan keratin. Kemudian ada yang namanya stratum spinosum, yaitu lapisan yang terdiri dari sel-sel yang berfungsi untuk mempertahankan struktur kulit. Kemudian ada yang namanya stratum basale, yaitu lapisan terdalam epidermis yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel kulit baru. Masih di bagian sistem integumen, yaitu masuk ke bagian saraf dan sensorik. Nah, jadi di saraf dan sensorik ini untuk mengirimkan sinyal ke otak tentang informasi sensorik dari lingkungan sekitar seperti sentuhan, suhu, rasa sakit, dan lain-lain. Jadi itu fungsi dari saraf sensorik. Kemudian di sini ada ujung saraf Ruffini ya. Ujung saraf Ruffini ini untuk mendeteksi perubahan suhu dan tekanan pada kulit. Kemudian ada yang namanya badan Krause, yaitu untuk mendeteksi perubahan suhu pada kulit. Kemudian ada corpuscle Meissner, yaitu untuk mendeteksi sentuhan ringan dan perubahan tekstur pada kulit. Kemudian ada yang namanya disc Merkel, yaitu untuk mendeteksi sentuhan ringan dan perubahan tekstur pada kulit. Kemudian ada yang namanya corpuscle Pacini, yaitu untuk mendeteksi perubahan tekanan dan getaran pada kulit. Kemudian ada yang namanya ujung saraf bebas. Nah, ini untuk mendeteksi rasa sakit, suhu, dan tekanan pada kulit. Kemudian masuk ke rambut dan kelenjar. Jadi di rambut dan kelenjar ini ada pembagiannya lagi, yaitu diantaranya folikel rambut, yaitu struktur yang menghasilkan rambut dan melindunginya dari kerusakan. Kemudian ada bola rambut yang berfungsi sebagai menghasilkan rambut ya. Ini bola rambut ini bagian dari folikel rambut. Kemudian ada akar rambut
yaitu bagian rambut yang berada di dalam kulit. Kemudian ada papila rambut dan kapiler, yaitu untuk menyediakan nutrisi dan oksigen untuk pertumbuhan rambut. Kemudian ada yang namanya plexus akar rambut, yaitu untuk mengirimkan sinyal ke otak tentang perubahan pada rambut. Kemudian ada kelenjar sebum. Kelenjar sebum ini menghasilkan sebum untuk menjaga kelembaban kulit. Kemudian ada yang namanya kelenjar keringat untuk menghasilkan keringat, yaitu yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh ya. Kemudian ada otot pengangkat rambut, di mana berfungsi untuk mengangkat rambut pada kulit saat merasa takut atau kedinginan. Jadi otot pengangkat rambut ini ketika kita sedang misalnya kayak mengalami ketakutan atau kedinginan, otomatis kan kayak bulu di bagian tubuh kita itu kan akan terangkat. Jadi itu adalah tugasnya otot pengangkat rambut itu yang membuat rambut di kulit kita itu terangkat. Kemudian masuk ke pembuluh darah dan jaringan. Jadi di pembuluh darah dan jaringan ini ada beberapa bagian, yaitu pembuluh darah arteri, yaitu berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke jaringan tubuh. Kemudian ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena ini berfungsi untuk mengembalikan darah ke jantung. Kemudian ada yang namanya jaringan lemak. Jaringan lemak ini berfungsi untuk menyimpan energi dan menjaga suhu tubuh. Nah, jadi itu semua adalah bagian dari integumen. Kemudian kita masuk ke bagian mata. Jadi mata ini memiliki beberapa bagian, diantaranya seperti bagian luar mata, kemudian bagian dalam mata, kemudian sistem penglihatan, kemudian sistem pembuluh darah dalam mata, dan sistem lainnya ya. Jadi pertama-tama kita masuk ke bagian luar mata. Jadi bagian luar mata ini ada yang namanya kornea, sklera, sama limbus. Nah, jadi kornea ini berfungsi untuk membiaskan cahaya dan melindungi mata dari kerusakan. Kemudian ada yang namanya sklera, yaitu berfungsi untuk melindungi mata dari kerusakan dan memberikan bentuk pada mata. Kemudian ada yang namanya limbus. Limbus ini berfungsi untuk ini bagian transisi ya antara kornea dan sklera. Jadi itu adalah bagian dari bagian luar mata. Kemudian kita masuk ke bagian dalam mata. Bagian dalam mata ini terdiri dari kamar anterior, yaitu berfungsi sebagai tempat penampungan cairan humor aqueous yang membantu menjaga tekanan mata dan memberikan nutrisi pada kornea dan lensa. Kemudian ada kamar posterior. Kamar posterior ini mengandung cairan humor vitreous yang membantu menjaga bentuk mata. Kemudian ada yang namanya kamar vitreous. Kamar vitreous ini berfungsi sebagai tempat tampung cairan humor vitreous yang membantu menjaga bentuk mata. Kemudian ada iris. Iris ini fungsinya untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dengan mengubah ukuran pupil. Kemudian ada yang namanya pupil. Pupil itu fungsinya untuk membiarkan cahaya masuk ke mata dan diatur oleh iris. Nah, kemudian ada itu yang namanya lensa. Lensa ini fungsinya untuk membiaskan cahaya dan membantu fokus pada retina. Kemudian ada yang namanya ligamen suspensorium, yaitu fungsinya untuk menghubungkan lensa dengan otot siliaris dan membantu mengubah bentuk lensa. Oke, jadi itu adalah bagian dalam mata. Kemudian kita masuk ke sistem penglihatan. Masuk di sistem penglihatan, di sini ada yang namanya retina, di mana retina ini berfungsi untuk mengubah cahaya menjadi sinyal saraf yang dikirim ke otak. Kemudian ada yang namanya fovea sentral. Fovea sentral ini berfungsi sebagai sensitivitas terhadap cahaya ya, dan bertanggung jawab untuk penglihatan tajam. Kemudian ada yang namanya area disk optik yang berfungsi sebagai
ini bagian retina ya, yang tidak memiliki sel fotoreseptor dan tidak dapat mendeteksi cahaya. Kemudian ada yang namanya saraf optik. Saraf optik ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal saraf ke retina, ke otak. Dari retina ke otak. Kemudian ada sistem pembuluh darah. Sistem pembuluh darah retina sentral yaitu berfungsi untuk mengalirkan darah ke retina dan memberikan nutrisi. Kemudian ada yang namanya koroid. Koroid ini berfungsi untuk penampung koroid itu mengandung pembuluh darah yang memberikan nutrisi pada retina. Oke, jadi itu adalah sistem pembuluh darah. Kemudian kita masuk ke sistem lainnya ya, seperti corpus ciliaris. Corpus ciliaris ini ya, seperti corpus ciliaris ini mengandung otot ciliaris dan proses ciliaris yang membantu mengubah bentuk lensa. Kemudian ada otot ciliaris, yaitu berfungsi untuk mengubah bentuk lensa untuk fokus pada objek yang berbeda jaraknya. Kemudian ada proses ciliaris, yaitu berfungsi menghasilkan cairan humor aqueous yang membantu menjaga tekanan mata dan memberikan nutrisi pada lensa dan kornea. Kemudian ada carnal scalm yang berfungsi mengalirkan cairan humor aqueous dari kamar anterior ke pembuluh darah. Kemudian ada yang namanya ora serrata. Ora serrata ini berfungsi Ora serrata ini adalah bagian tepi retina yang berbatasan dengan corpus ciliaris. Kemudian ada kanal hyaloid. Kanal hyaloid ini berfungsi sebagai saluran yang terbentuk selama perkembangan mata dan biasanya menutup setelah lahir. Ya, itu adalah bagian-bagian dari mata ya. Kemudian kita akan masuk ke bagian telinga. Bagian-bagian telinga ini ada beberapa bagian, misalnya struktur telinga luar, struktur telinga tengah, kemudian struktur telinga dalam, kemudian struktur pendukung. Jadi masing-masing struktur itu memiliki fungsi masing-masing yang berkaitan ya. Kita masuk dari struktur telinga luar dulu, yaitu struktur telinga luar terdiri dari pinna. Pinna ini berfungsi untuk mengumpulkan suara dan mengarahkan ke saluran telinga. Fungsinya untuk membantu mendeteksi suara dan menentukan lokasi sumber suara. Kemudian kita masuk ke struktur telinga tengah. Setelah telinga luar, kita masuk ke struktur telinga tengah. Jadi di struktur telinga tengah ini ada yang namanya tympanic membran, yaitu berfungsi untuk membantu mengantarkan suara ke telinga dalam, mengubah getaran suara menjadi getaran mekanik. Kemudian ada malleus atau martil ya, yaitu untuk menghantarkan getaran suara dari gendang telinga ke incus. Fungsinya membantu menghantarkan suara ke telinga dalam. Kemudian ada landasan, yaitu untuk mengantarkan getaran suara dari malleus ke stapes, yang berfungsi sebagai penghantar suara ke telinga dalam juga. Kemudian ada stapes, yaitu menghantarkan getaran suara dari incus ke cochlea. Fungsinya membantu menghantarkan suara ke telinga dalam juga. Kita masuk ke struktur telinga dalam. Jadi di struktur telinga dalam ini ada yang namanya cochlea, yaitu fungsinya membantu mendeteksi suara dan mengirimkan sinyal ke otak. Kemudian ada saluran tengah lingkaran, yaitu membantu mendeteksi perubahan posisi tubuh, juga menjaga keseimbangan. Kemudian ada yang namanya vestibular nerve. Vestibular ini membantu menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian ada yang namanya cochlear nerve. Cochlear nerve ini mengirimkan sinyal ke otak tentang suara, kemudian mendeteksi suara dan mengirimkan sinyal ke otak. Kemudian ada yang namanya struktur pendukung. Struktur pendukung ini terdiri dari tabung eustachius, yaitu untuk menghubungkan telinga tengah ke nasofaring untuk membantu menjaga tekanan udara di telinga tengah. Kemudian ada yang namanya arteri carotis interna untuk mengalirkan darah ke telinga dalam
serta menjaga fungsi telinga dalam. Kemudian ada yang namanya tulang temporal. Tulang temporal ini berfungsi untuk melindungi struktur telinga, kemudian menjaga struktur telinga dan melindungi dari kerusakan. Kemudian ada yang namanya tulang styloid, berfungsi untuk menjaga struktur telinga dan melindungi dari kerusakan. Kemudian ada yang namanya jendela bulat. Jendela bulat ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara di telinga dalam. Kemudian ada yang namanya bukaan ke nasofaring. Nah, ini gunanya untuk menjaga tekanan udara di telinga tengah. Oke. Jadi itulah masing-masing fungsi dan struktur-struktur yang ada di dalam telinga ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videonya sampai habis ya.